Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Riyati Akmariningrum dengan NIM 112008500000085 dari kelas 6B Perbankan Syariah. Di video presentasi kali ini saya akan membahas terkait strategi keberhasilan perusahaan Shopee dalam persaingan e-commerce di Indonesia. Video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Santi Yusini SEMAK. Bab 1. Pendahuluan. Pertama, terkait latar belakang, di mana perkembangan teknologi di zaman era globalisasi ini semakin pesat. E-commerce menjadi salah satu alternatif dalam menunjang sistem penjualan online. Nah, salah satu perusahaan e-commerce yang ternama dan berkembang pesat di Indonesia ialah Shopee. Hal tersebut didukung oleh data gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi, selama periode Januari sampai Maret tahun ini, situs Shopee meraih rata-rata sebesar 158 juta kunjungan per bulan. Hal tersebut jauh melampaui para pesaingnya. Selain itu, menurut laporan tahunan Shopee ini berhasil raih laba pendapatan tahunan lebih besar dari para pesaingnya, yaitu mencapai 95 triliun. Nah, pencapaian ini didukung naiknya pendapatan Shopee hingga 43,5% secara tahunan. Rumusan masalah. Jadi yang pertama membahas terkait apa itu e-commerce, yang kedua bagaimana sejarah perusahaan Shopee, dan yang ketiga bagaimana strategi perusahaan Shopee sebagai online marketplace unggulan di Indonesia dalam menghadapi para pesaing. Selanjutnya tujuan penelitian. Jadi yang pertama ini untuk mengetahui tentang e-commerce, yang kedua untuk mengetahui tentang sejarah perusahaan Shopee, dan yang ketiga untuk mengetahui strategi yang diterapkan perusahaan Shopee sebagai online marketplace unggulan di Indonesia dalam menghadapi para pesaing. Penelitian, manfaat teoritis untuk meningkatkan wawasan pengetahuan bagi pembaca mengenai e-commerce, sejarah Shopee, dan strategi keberhasilan perusahaan Shopee dalam persaingan e-commerce di Indonesia. Manfaat praktis, makalah ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam memahami strategi keberhasilan perusahaan Shopee dalam persaingan e-commerce di Indonesia. Bab 2. Pembahasan. Pengertian e-commerce. Jadi, e-commerce atau perdagangan elektronik merupakan suatu proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, serta masyarakat dalam aktivitas penjualan, pembelian, dan pemasaran barang atau jasa melalui transaksi elektronik. Nah, e-commerce menjadi bagian dari bisnis elektronik atau e-bisnis, di mana cakupannya lebih luas, yaitu tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sejarah perusahaan Shopee. Jadi, Shopee merupakan situs e-commerce berbentuk online marketplace yang berkantor pusat di Singapura dengan mengusung visi yaitu menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia dengan misi yaitu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Nah, Cedric Feng ini sosok yang berada di balik kesuksesan Shopee. Pria yang menjadi CEO ini merupakan lulusan terbaik dari Universitas Singapura yang juga pernah memimpin Lazada dan Zalora. Sejarah perusahaan Shopee. Mulai pada tahun 2009, jadi Shopee didirikan oleh Forrest Li. 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. 2017, Shopee mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya survei yang dilakukan pada bulan Desember. Jadi dengan hasil mengungkapkan bahwa Shopee ini adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia. Pada April 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji yang diberi nama Shopee Food. Berdasarkan data di atas bahwa mulai dari peluncuran hingga saat ini Shopee dikelola oleh Garena Group yang sudah merubah namanya menjadi CEA Group. Shopee berhasil sukses menjadi marketplace terbaik dan terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya, strategi Shopee dalam menghadapi para pesaing. Jadi, kesuksesan Shopee sebagai e-commerce unggul telah menjadi perhatian publik. Shopee menjadi aplikasi e-commerce teratas yang sering digunakan dan dikunjungi di beberapa negara seperti Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Dalam mencapai hal tersebut, Shopee membuat inovasi dan strategi pemasaran sebagai upaya peningkatan konsumen dalam penggunaan aplikasi Shopee sebagai pembelian produk. Selanjutnya, berikut ini adalah analisis elemen-elemen penting yang dijalankan oleh Shopee, yaitu menggunakan marketing mix. Yang pertama, ini ada produk. Nah, dalam hal ini, Shopee menjual barang-barang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari, mulai dari produk pakaian, produk kecantikan, aksesoris, alat perlengkapan, makanan, dan lain-lain, sesuai
gambar yang telah tertera di sebelah kanan. Selanjutnya produk terlaris di Shopee urutan pertama ini adalah ada produk fashion. Wanita merupakan pengguna mendominasi e-commerce di seluruh dunia. Sesuai target Shopee yaitu pada wanita, maka Shopee lebih memfokuskan pada produk kebutuhan yang dibutuhkan wanita seperti produk kecantikan dan fashion. Selanjutnya terkait harga. Nah, dalam penentuan harga, Shopee berani menetapkan harga produk yang lebih murah dibanding e-commerce lainnya dengan pertimbangan Shopee dan penjual sehingga menguntungkan bagi kedua pihak. Nah, Shopee biasanya mengadakan kampanye promosi Big Sale yang biasanya diadakan setiap bulan, yaitu saat merayakan hari-hari besar atau spesial, tanggal cantik, dan di akhir bulan dari tanggal 25 sampai 27, di mana selalu ada diskon besar-besaran seperti promo gratis ongkir dan banting harga produk termurah. Nah, dapat dilihat foto di sebelah kanan bahwasannya ini promo terbesar atau big sale yang dimana terdapat dari harga belasan juta menjadi Rp1.000. Dalam tempat ini, Shopee diakses secara online melalui situs web atau mengunduh aplikasi Shopee ini di perangkat seluler. Untuk iPhone di App Store dan Android di Google Play Store. Logo gambar sesuai yang tertera di bawah ini. Selanjutnya pada promosi. Nah, dalam strategi pemasarannya, Shopee menggandeng artis-artis Indonesia hingga Korea, yang dimana bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan ada Raffina dan Nagita serta Blackpink. Selain itu, Shopee juga memasang iklan di berbagai tempat, yaitu melalui online maupun offline. Pada promosi online, Shopee ini dapat mempromosikan melalui Shopee Live dan Shopee Video, serta pemaksimalan dalam penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Jika pada promosi secara offline, Shopee ini dapat melalui kemasan produk yang menarik, unik, yaitu dapat digunakan kembali. Nah, kelebihan dari pelayanan yang diberikan Shopee adalah pencapaian Shopee yang berhasil dari 3 komitmen utama yang terus dikedepankan. Hal ini meliputi garansi Shopee, gratis ongkir, dan garansi harga termurah. Hal tersebut sudah terbukti efektif dengan adanya peningkatan pendapatan pada Shopee. Selanjutnya SDM, sumber daya manusia. Nah, dalam hal ini, memiliki SDM yang berkualitas menjadi faktor utama agar bisnis dapat berjalan sesuai target. Nah, Shopee melakukan seleksi dengan hati-hati dan teliti agar dapat merekrut tenaga kerja yang tepat untuk tiap posisi yang dibutuhkan. Dengan mempelajari cara membuat struktur operasional tenaga kerja hingga cara mengoptimalkannya. Selanjutnya yaitu pada tahap proses. Nah, dalam tahap ini jangan sampai terlewatkan pada proses gunakan voucher Shopee dan koin Shopee jika tersedia. Selanjutnya setelah nantinya barang sudah di check out dan barang itu sudah sampai, pembeli dapat mereview penilaian terhadap barang dengan memberi rating sesuai kondisi barangnya. Nah, jika dalam bukti fisik dalam Shopee ini dapat berupa bentuk brosur, kemasan produk, souvenir, atau kartu ucapan. Selain itu juga bukti fisik nih pada desain situs fitur yang dibuat seperti permainan dalam Shopee. Bab 3. Penutup. Baiklah, selanjutnya ini terdapat kesimpulan. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang strategi keberhasilan perusahaan Shopee dalam persaingan e-commerce di Indonesia ini menyatakan bahwa kesuksesan Shopee sebagai e-commerce unggul telah menjadi perhatian publik, yang dimana Shopee menjadi aplikasi e-commerce teratas yang sering digunakan dan dikunjungi di Asia Tenggara. Nah, untuk mencapai hal tersebut, dengan ini Shopee membuat inovasi dan strategi pemasaran sebagai upaya peningkatan konsumen dalam penggunaan aplikasi Shopee sebagai pembelian produk melalui mekanisme memaksimalkan elemen penting dalam pemasaran atau disebut juga dengan marketing mix yang meliputi produk, harga, tempat, promosi, SDM, proses, dan bukti fisiknya.
Selanjutnya yaitu saran. Jadi fitur pada aplikasi memiliki peran penting dalam memikat pengguna aplikasi online shop. Jika fitur aplikasi tidak rapi dan tidak menarik, akan membuat orang malas dan enggan untuk tertarik. Sehingga Shopee harus dapat mengoptimalkan fitur-fitur yang telah ada dengan mengupgrade fitur aplikasi Shopee yang jauh lebih menarik, seperti memakai desain warna yang indah sehingga tidak norak. Hal tersebut dapat mempertahankan dan meningkatkan Shopee yang jauh lebih unggul lagi dalam persaingan e-commerce di Indonesia. Dan yang terakhir, ini terdapat daftar pustaka yang dimana ini ada beberapa sumber referensi yang telah digunakan sebagai acuan. Audio Jungle.